tahu. Di sesi kali ini kami akan membahas tentang rasio leverage. Di lokasi sudah ada rekan saya yang bernama Alfiano Romania bersama dengan beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi. Oke, terima kasih Absari yang sedang berada di studio. Sekarang saya berada di Fakultas Ekonomi. Maaf ya sedikit gangguan, saya ulangi lagi. Sekarang saya berada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Dan kini saya akan menyurvei seberapa tahukah mahasiswa UNES mengenai leverage. Yuk cari tahu. Wah, ada mahasiswa UNES. Halo Mas, dengan siapa namanya? Nama saya Alfian Pratama. Aku boleh tanya nggak? Iya, Pak. Kamu kan anak UNES kan? Kamu anak ekonomi pasti kan? Pasti tahu dong apa itu leverage. Kalau leverage sih setahuku sih, Mbak. Tapi nggak tahu ya benar apa nggak salah. Ya, Setahuku bener tuh- dong. Oke, Pak jawab. Setahuku sih leverage itu adalah dana atau aset yang dimiliki oleh perusahaan agar nantinya pemegang saham itu bisa mendapatkan keuntungan yang potensial. Wah, lancar banget ya. Apa tadi habis kuliah ya Mas ya? Iya, iya. Rajin banget sih, oke. Ada orang tau di sini. Oh iya dong, Ngapain Mas di bawah pohon? mencari inspirasi cinta sejati. Nah, daripada mikirin cinta, mending mikirin pelajaran. Oh iya mbak, oke mbak. Mending aku tanya, mau nggak? Harus mau. Apa lah? Kamu tahu nggak apa itu leverage? Kayaknya pernah dengar sih mbak, tapi namanya ngantuk ya mbak. Saya bukan. Kalau nggak salah sih pengertiannya pengaruh. Itu kan artinya bukan pengertian ya. Oh, Nah, tadi kan Masnya kan udah nyebutin tuh, lancar banget kan pengertian dari leverage. Terus sekarang jenis-jenisnya tahu nggak? Tahu dong. Jenisnya tuh ada 3 kalau nggak salah. Yang satu tuh operasional, yang kedua tuh keuangan, yang ketiga tuh gabungan dari operasional dan keuangan. Oh begitu ya. Oke. Ini kan udah pengertiannya ya. Siapa tahu kamu tuh nggak tahu pengertiannya, tapi kamu tuh tahu apa itu jenis-jenisnya leverage. Tahu nggak? pengertiannya aja nggak tahu mbak, apalagi jenisnya. Makanya kalau kuliah itu jangan tidur mulu, jangan mikirin cinta mulu, Mas. Kan saya bucin mbak. Oh, bucin. Oke, bucin. Itu BTW siapa ya di situ ya? Tanyain aja yuk. Kamu ikut sini. Mas, permisi nih. Mau tanya. Tahu nggak apa itu leverage? Leverage. Nah, daripada kita penasaran nggak? Penasaran? Langsung kita tanya ke ahlinya yuk. Rasio solvabilitas atau biasa disebut dengan rasio leverage atau rasio hutang adalah rasio yang dipakai untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Atau dengan kata lain, rasio solvabilitas atau rasio leverage ini digunakan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kemampuan suatu emiten dalam memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya, khususnya jika suatu waktu perusahaan tersebut harus dilikuidasi. Jika pemegang saham memiliki lebih banyak aset, maka perusahaan tersebut dikatakan kurang leverage. Namun, jika kreditor memiliki lebih banyak aset, maka perusahaan yang bersangkutan dikatakan memiliki tingkat leverage yang tinggi. Jadi, rasio solvabilitas atau leverage ini sangat membantu bagi seorang analis maupun trader saham individu. Leverage ini dijadikan sebagai bahan untuk menilai tingkat risiko ketika membeli saham tertentu dan untuk mendapatkan gambaran apakah saham tersebut layak atau tidak. Jadi gini, yang disebut dengan term interest rate ratio adalah suatu rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu emiten atau perusahaan dalam melunasi tingkat bunga di masa yang akan datang. Dan kita bisa mengetahui tingkat rasio tersebut yakni dengan rumus EBIT atau tingkat penghasilan sebelum pajak dan bunga dibagi dengan total bunga. Dan apabila dalam perusahaan tersebut tidak mampu melunasi tingkat bunga di masa yang akan datang, maka perusahaan tersebut akan mengalami tingkat kerugian atau tingkat kolaps yang cukup besar. Mohon maaf sebentar ya, ada telepon dari presiden.
what I need to say. 24 hours later. Mohon maaf, tadi ada telepon dari presiden. Oke, untuk rasio selanjutnya saya akan menjelaskan tentang debt equity to ratio atau yang kita kenal dengan debt. Dan dalam rasio tersebut menunjukkan tingkat dari hutang dan modal dari emiten tersebut. Dan kita bisa mengetahui tingkat rasio debt yakni dengan tingkat debt atau kewajiban dibagi dengan tingkat modal. Dan apabila debt tersebut semakin besar, maka perusahaan tersebut diketahui dalam memanage uang belum terlalu bagus karena bisa disimpulkan bahwa utang dari perusahaan tersebut cukup tinggi. Dan apabila dari tingkat debt-nya tersebut rendah, maka bisa disimpulkan bahwa tingkat pengaturan atau manajemen keuangan dari perusahaan tersebut cukup bagus. Dan kita juga harus mengetahui bahwa apabila kita menjadi investor, yang perlu diketahui dan perlu menjadi analisis yang penting adalah tingkat debt-nya. Apabila tingkat debt-nya tersebut semakin rendah, maka itu harus diinvestasikan terhadap emiten tersebut. Untuk jenis-jenis dari rasio leverage sendiri ada 4 macam. Yang pertama, debt to assets ratio merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Rasio hutang menunjukkan besarnya modal yang ada di luar perusahaan dan dibandingkan dengan modal yang tertanam di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio hutang, maka akan semakin tinggi juga resiko yang diterima kreditur. Maka dari itu, kreditur akan memilih rasio hutang yang lebih rendah pada suatu perusahaan. Perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam menambah modal pinjaman, kecuali perusahaan tersebut telah menambah modal sendirinya terlebih dahulu. Untuk rumus dari debt to assets ratio sendiri yaitu total kewajiban dibagi total aktiva. Yang kedua yaitu long debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri pada suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa bagian dari modal yang digunakan untuk jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumusnya yaitu hutang jangka panjang dibagi dengan modal. Tujuan dan manfaat dalam penggunaan rasio leverage menurut Kashmir yang diantaranya untuk menilai kemampuan suatu emiten atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban tetap yang diantaranya adalah angsuran pinjaman dan serta Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada kreditor. Untuk menilai atau mengukur berapa nilai rupiah modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan. Itu tadi adalah penjelasan dari beberapa pakar dalam bidang ekonomi. Sekian dari acara Yuk Cari Tahu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.